Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Apa kabar hari ini Bapak Ibu Saudara? Puji Tuhan, semua karena kebaikannya kita boleh ada hingga saat ini. Selamat Pentakosta, selamat kita memperingati hari pencurahan Roh Kudus, dan selamat beribadah. Saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan, serta anak-anak yang diberkatinya, peristiwa Pentakosta yang terjadi berabad-abad lalu tetap menjadi bagian penting dalam perjalanan iman orang percaya. Hari itu menjadi tanda nyata bahwa janji Kristus digenapi melalui pencurahan Roh Kudus, Sang Penghibur dan Roh kebenaran. Melalui kuasa Roh Kudus, para murid memperoleh keberanian dan kekuatan untuk melaksanakan tugas yang Tuhan percaya kepada mereka. Injil diberitakan ke berbagai bangsa dan semakin banyak orang datang mengenal Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Pentakosta bukan sekedar kisah sejarah yang dikenang setiap tahun. Hingga hari ini, Roh Kudus tetap bekerja dalam kehidupan umat percaya, menguatkan, menuntun, menghibur, dan menggerakkan kita untuk hidup sesuai kehendak Tuhan, serta menjadi saksinya di tengah dunia. Saya undang jemaat untuk bangkit berdiri. Bapak Ibu Saudara, mari bersama kita memulai ibadah kita saat ini dengan sebuah pengakuan iman yang akan kita ucapkan secara bertanggapan demikian. Pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan, kasih setianya kekal selama-lamanya, dan tidak pernah meninggalkan umatnya. Mari bersama memuliakan Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus dari sekarang sampai selama-lamanya. Haleluya. Mari kita serukan pujian kepada Tuhan. Kita kobarkan api Roh Kudus. Kita menaikkan satu pujian, apinya berkobar dalam hatiku. Boleh sambil bertepuk tangan Bapak Ibu Saudara. Jiwaku
kasih Tuhan, mari kita merendahkan hati di hadapan Tuhan dan mengakui segala dosa serta kelemahan kita. Ya Roh Kudus Tuhan, ampunilah kami, karena seringkali kami tidak hidup seturut kehendak-Nya dan karunia yang telah Engkau berikan. Kami lebih mengikuti keinginan dunia, hidup dalam ketakutan, dan berfokus pada diri sendiri. Penuhilah kami dengan kuasa-Mu, agar kami hidup dalam keberanian, ketaatan, dan kesetiaan kepada Kristus. Mampukan kami menjadi gereja yang membawa berkat, tangkas melakukan panggilan-Mu, dan setia menjadi saksi-Mu di tengah dunia. Ya Roh Kudus Tuhan, pulihkan, tuntun, dan kuatkanlah kami untuk hidup sesuai dengan kehendak-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus, kami berdoa, amin. Jemaat diundang untuk bangkit berdiri kembali. Inilah berita anugerah dari Tuhan. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuntut segala perintah-perintahku. Aku akan meminta kepada Bapa, dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima Dia, sebab dunia tidak terlihat Dia dan tidak mengenal Dia. Namun kamu mengenal Dia, sebab Ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Yohanes 14 ayat 15 sampai 17. Bapak Ibu Saudara, mari kita berikan salam damai kepada kanan kiri depan belakang kita, lalu katakan damai Kristus besertamu. Jemaat Tuhan, Roh Kudus yang dicurahkan atas kita bukan Roh Kudus ketakutan, melainkan Roh yang memberi kuasa, keberanian, dan kemenangan di dalam Kristus. Amin. Karena itu, mari kita bangkit dalam iman, percaya bahwa Tuhan menyertai langkah hidup kita. Bersama-sama kita akan menaikkan pujian kemenangan bagi Raja segala Raja, Ku diberi kuasa. Haleluya. Kuasa
Mari kita sambut firman Tuhan dengan pujian Allah Roh Kudus. Terima kasih Yesus. Yesus.
Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan surga, Bapa yang kami kenal, kami sembah di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Kami bersyukur dan kami berterima kasih Bapa pada pagi hari ini, di mana kami sudah boleh Tuhan berkati dari rumah kami masing-masing hingga tiba di gereja dengan sehat, selamat, tanpa kurang suatu apapun. Itu semua karena kemurahan Tuhan. Kami sudah memuji Tuhan, kami sudah menyembah Tuhan, kami sudah mengagungkan nama Tuhan. Biarlah semua pujian, penyembahan kami yang sudah kami naikkan, semuanya berkenan, semuanya menyenangkan hati Tuhan. Bapa berdoa untuk setiap anak-anak-Mu yang sudah melayani Tuhan, mereka yang menjadi worship leader, menjadi singer, pemain musik. Tuhan berkati mereka, karir mereka, kesehatan mereka, masa depan mereka, pergumulan mereka. Sebentar Tuhan, kami akan duduk diam mendengarkan kebenaran firman-Mu ya Tuhan. Engkau sucikan kami, Engkau kuduskan kami, Engkau urapi kami, sehingga kami ketika kami mendengarkan firman Tuhan, baik yang menyampaikan maupun yang mendengarkan, semuanya diberkati Tuhan. Segala kuasa kegelapan, roh jahat yang mau mengganggu konsentrasi kami, mau mengganggu pikiran kami tolak di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa. Berbicaralah ya Tuhan, karena kami siap untuk mendengarnya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami sudah berdoa. Amin. Ya, Shalom, selamat pagi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Apa kabar? Baik. Ya, puji Tuhan. Saya ucapkan selamat datang juga untuk Ibu Anita dan Pak Agus ya. Selamat datang, selamat beribadah di tempat ini. Tuhan Yesus memberkati. Bapak Ibu yang kasih Tuhan, di depan kita ada buah-buahan, ada sayur-sayuran hasil bumi. Ini adalah tradisi di dalam Alkitab, di dalam Perjanjian Lama, di mana di masa-masa Pentakosta, ya, di mana hari ini disebut hari raya panen untuk orang Yahudi, dan mereka membawa hasil bumi atau yang disebut dengan unduh-unduh, ya, unduh-unduh lah ya, lebih singkatnya. Nah, jadi ini jemaat, terima kasih semuanya sudah berpartisipasi membawa, ada yang membawa kangkung, kacang panjang, pisang, bermacam-macam lah ya. Ini sebenarnya kalau bisa dilelang, nanti hasilnya buat kas gereja. Ya, kalau nggak mau lelang dibawa pulang lagi, nanti dimasak di rumah masing-masing. Ya, jadi ini sebuah simbol ya bahwa Tuhan juga memberkati kita dalam satu tahun. Bumi mengeluarkan hasil bumi yang bisa kita makan, dan kita bersyukur kepada Tuhan. Nah, Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, pada pagi hari ini pembacaan Alkitab kita, teks yang akan kita baca terambil dari Kisah Para Rasul pasal yang kedua ayat 1 sampai dengan 21. Saya akan membacakan untuk kita semuanya, Bapak Ibu bisa menyimak di layar nanti. Nah, di situ ayatnya pasal Kisah Rasul 2 ayat 1 sampai 21. Demikianlah firman Tuhan. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Next. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain, seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Waktu itu di Yerusalem diam orang-orang Yahudi yang saleh dari segala bangsa di bawah kolong langit. Ketika turun bunyi itu, berkerumunlah orang banyak. Mereka bingung karena mereka masing-masing mendengar rasul-rasul itu berkata-kata dalam bahasa mereka sendiri.
Mereka semua tercengang-cengang dan heran, lalu berkata, bukankah mereka semua yang berkata-kata itu orang Galilea? Bagaimana mungkin kita masing-masing mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri, yaitu bahasa yang kita pakai di negeri asal kita? Kita orang Partia, Media, Elam, penduduk Mesopotamia, Yudea dan Kapadokia, Pontus dan Asia, Frigia dan Pamfilia, Mesir dan daerah-daerah Libya yang berkaitan dengan Kirene, pendatang-pendatang dari Roma, baik orang Yahudi maupun penganut agama Yahudi, orang Kreta dan orang Arab. Kita mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri tentang perbuatan-perbuatan besar yang dilakukan Allah. Mereka semuanya tercengang-cengang dan sangat termangu-mangu sambil berkata seorang kepada yang lain, apakah artinya ini? Tetapi orang lain menyindir, mereka sedang mabuk oleh anggur manis. Maka bangkitlah Petrus berdiri dengan ke-11 rasul itu, dan dengan suara nyaring ia berkata kepada mereka, hai kamu orang Yahudi dan kamu semua yang tinggal di Yerusalem, ketahuilah dan camkanlah perkataan ini. Orang-orang ini tidak mabuk seperti yang kamu sangka, karena hari baru pukul 9. Tetapi itulah yang difirmankan Allah dengan perantaraan Nabi Yoel. Akan terjadi pada hari-hari terakhir, demikianlah firman Allah, bahwa aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia. Maka anak-anak laki-laki dan perempuan akan bernubuat, dan teruna-terunamu akan mendapat penglihatan-penglihatan, dan orang-orangmu yang tua akan mendapat mimpi. Juga ke atas hamba-hambaku laki-laki dan perempuan akan kucurahkan rohku pada hari-hari itu, dan mereka akan bernubuat. Dan aku akan mengadakan mujizat-mujizat di atas, di langit, dan tanda-tanda di bawah, di bumi, darah dan api dan gumpalan-gumpalan asap. Matahari akan berubah menjadi gelap gulita, dan bulan menjadi darah sebelum datangnya hari Tuhan, hari yang besar dan mulia itu. Dan barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Amin. Berbahagialah setiap kita yang membaca firman Tuhan, merenungkan firman Tuhan, dan menghidupi firman Tuhan dalam setiap kehidupan kita setiap hari. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, ya, tema khotbah pada pagi hari ini adalah menjadi manusia Pentakosta. Menjadi manusia Pentakosta. Sebelumnya saya ingin memberikan sebuah ilustrasi atau perumpamaan, saudara. Ada dua orang pedagang sayur. Ya, ada dua orang pedagang sayur. Ya, nah di sini kita melihat satu pedagang yang pertama adalah seorang pedagang yang begitu cerdas, intelektualnya maju, ya, dia ahli dalam marketing. Bahkan sebelum berdagang dia membaca banyak buku-buku yang berhubungan dengan marketing atau berhubungan dengan perdagangan, saudara. Orang yang penuh dengan perhitungan, penuh dengan spekulasi, pokoknya hebat, ya. Namun saudara, apesnya dan sialnya orang yang begitu hebat di dalam kecerdasannya ini, dagangannya tidak laku. Saudara, padahal dia sudah baca semua buku-buku marketing, dia sudah pokoknya begitu persiapan dengan baik. Nah, pedagang yang kedua, yang satunya adalah pedagang sayur, yang satunya ada pedagang yang tidak terlalu pintar, tidak terlalu cerdas, jangankan baca-baca buku yang berhubungan dengan marketing, dia biasa saja, ya, dia tidak cerdas, tidak pandai, tapi dia mengalir di dalam berdagang, berjualan, dia berserah kepada Tuhan, ya, Sang Penolong, kepada Allah, Sang Sumber hidup dan Sang Sumber rezeki itu. Dan alhasil orang ini dagangannya laris dan laku. Nah, saudara, dari kisah ini, pintar itu penting, cakap itu penting, punya perencanaan itu baik, ya, belajar marketing itu baik, ya.
punya wawasan yang banyak dan pintar, persiapan-persiapan yang baik, itu sangat baik. Sekali lagi, tetapi di atas semua itu kita harus mengandalkan Tuhan. Amin. Di atas semuanya itu, ya, harus mengandalkan Tuhan. Saya tidak berkata kepintaran, kecerdasan tidak baik, tidak, sangat baik, sangat penting. Apalagi di zaman-zaman ya model sekarang, kita harus canggih, harus pintar. Tapi jangan lupa untuk melibatkan Tuhan. Jangan lupa untuk mengandalkan Tuhan. Sekali lagi, jadi belajar yang marketing, punya ilmu yang banyak, ya, punya gelar yang tinggi mungkin, pintar, itu penting. Tapi mengandalkan Tuhan itu sangat lebih penting. Mengandalkan Tuhan, atau dalam bahasa Banyumasnya, Gusti Allah sing aweh urip, Gusti Allah sing paring rezeki maring inyong rika kabeh pada. Amin. Ayo, sadarlah, ya, IQ, kecerdasan penting, tetapi mengandalkan Tuhan juga penting. Ya, andalkan Tuhan, libatkan Tuhan dalam setiap hidup kita. Yang menjadi permasalahannya, saudara, dari kisah ini saya ingin coba bertanya, saudara itu tipe orang yang mana? Yang pintar saja, cerdas saja, tapi tidak mengandalkan Tuhan, atau mungkin sederhana, biasa-biasa saja, tidak terlalu pintar, tapi mengandalkan Tuhan. Syukur, alhamdulillah, puji Tuhan, cerdas, pintar, dan mengandalkan Tuhan. Tidak boleh tidak. Saudara, Bapak Ibu dikasihi oleh Tuhan, peristiwa pencurahan Roh Kudus, ya, atau yang disebut dengan Pentakosta di dalam kekristenan itu terjadi, ya, pada hari raya Shavuot, atau dalam orang Yahudi disebut Shavuot, yaitu hari raya panen raya, hari raya peringatan pemberian hukum Taurat. Ada dua loh, ya, kalau kita ingat bahwa di dalam peristiwa pencurahan Roh Kudus dalam Kristen terjadi pada saat hari raya Shavuot. Nah, hari raya Shavuotnya orang Yahudi itu satu merayakan hari panen raya, panen gandum setahun sekali, dan hari turunnya kitab Taurat. Ya, mereka gabung di situ. Jadi orang membawa unduh, gitu. Orang membawa hasil bumi. Nah, saudara, Bapak Ibu dikasihi oleh Tuhan, mengapa terjadi hari raya yang sama di situ? Kita melihat Shavuot, saya ulang lagi, adalah hari raya wajib bagi orang Yahudi, sehingga ketika Shavuot datang, seluruh orang Yahudi di berbagai dunia mereka datang pulang untuk merayakan hari raya itu. Ya, mereka pulang. Ya, itu dicatat, ya, di dalam Kisah Rasul pasal 2 ayat 5. Jadi seluruh orang Yahudi pulang ke mana? Yerusalem. Ya, pulang ke Yerusalem. Jadi mereka yang mungkin cara Banyumas ngode merantau lunga hari raya Bali maring kampungnya, gitu ya. Itu yang terjadi. Jadi mereka itu sangat kental, sangat kuat dengan kebangsaannya, ya, keyahudiannya. Jadi mereka harus pulang setiap tahun. Nah, sedangkan kata Pentakosta bukan Pantekosta, ya. Jadi ini bukan Pantekosta, tapi Pentakosta, ya. Kata Pentakosta itu adalah 50 hari setelah kebangkitan Yesus. Nah, kalau di dalam orang Yahudi, ya, dikatakan Pentakosta berasal dari bahasa Yunani, ya, hari ke-50 sama. Tapi di dalam Kekristenan
Juga sama 50 hari setelah kebangkitan Yesus. Nah, jadi dari mulai kebangkitan Yesus beberapa waktu yang lalu, ini hari yang ke berapa? 50. Nah, hari yang ke-50 ini namanya hari raya Pentakosta. Di dalam hari raya orang Yahudi juga disebut hari raya Pesak, ya. Itu juga hari yang ke-50 atau biasanya disebut 50 tahun. Nah, hubungan antara Shavuot dengan Pentakosta saya jelaskan sedikit. Kalau Shavuot dalam Yahudi dan Pentakosta dalam Kekristenan, jadi Pentakosta ini nanti kita lihat, Pentakosta itu adalah awal lahirnya gereja, ya, di mana di situ gereja mulai berdiri. Nah, kalau Shavuot ya dalam tradisi agama Yahudi adalah panen gandum dan persembahan buah sulung. Sedangkan di dalam Pentakosta, di dalam perjanjian baru ya adalah panen jiwa pertama, di mana Petrus berkhotbah 3.000 jiwa bertobat. Soalnya kalau yang ingat ceritanya diingatkan kalau saya salah, 3.000 orang bertobat. Nah, itu mulai di situ. Jadi di situ Pentakosta dan dibaptis. Dan jangan lupa tiap hari ditambahkan jumlah orang percaya. Sudah 3.000 orang bertobat. Tidak seperti orang sekarang. Zaman dulu 3.000 orang bertobat, banyak ada kira-kira? Ini pun ada 3.000 orang. Ini 3.000 orang kok ini. Nah, itu kalau saya mungkin pendeta zaman sekarang 3.000 orang bertobat, langsung nyari tempat seluas-luasnya ke gereja. Tapi dulu enggak. Mereka dari rumah ke rumah dan berkumpul bersama-sama. Orang Kristen mula-mula itu suka berkumpul bersama-sama, tapi orang Kristen akhir zaman suka apa? Suka berkumpul bersama enggak? Enggak. Bedanya, makanya mereka ditambahkan jiwanya tiap hari. Karena orang Kristen mula-mula suka berkumpul bersama, lalu senang bersekutu, bukan senang memisahkan diri, bukan. Karena mereka sudah dipenuhi Roh Kudus. Kalau orang dipenuhi Roh Kudus senang ngumpul, senang bersekutu, bukan suka menyendiri. Nah, maka mereka menjadi kalau saya tanya apakah zaman Rasul itu orangnya lagi senang? Enggak. Lagi penindasan, lagi penganiayaan. Apakah zaman kisah Rasul orang lagi sukses semua? Enggak. Lagi pada bangkrut. Orang Kristen pertama itu, buktinya mereka sampai menjual tanah mereka, dibagikan untuk kepentingan bersama. Jadi bukan lagi enak, tapi mereka bersekutu bersama-sama. Nah, saudara Bapak Ibu berkat Tuhan. Lalu persamaan yang kedua, di dalam Shavuot ya, Tuhan memberikan Taurat kepada Musa di Gunung Sinai. Nah, tetapi di hari Pentakosta Tuhan memberikan pribadi ketiganya, yaitu Roh Kudus, ya, dan bukan lagi hukum yang tertulis di dalam loh batu, tetapi hukum yang tertulis di dalam loh hati kita masing-masing, ya. Jadi jelas. Lalu di dalam Shavuot Sinai disertai dengan api. Gunung Sinai itu waktu turun misalnya disertai dengan api, guntur dan suara-suara yang sangat dahsyat. Tetapi ketika di Pentakosta, ketika Roh Kudus turun, disertai dengan seperti lidah api dan bunyi tiupan angin yang keras. Saudara, nah itu sedikit antara Shavuot ya, yaitu hari rayanya orang Yahudi, dan Pentakosta. Nah, Pentakosta bukan suatu kebetulan ya. Allah sengaja memilih hari raya Shavuot, hari raya orang Yahudi itu untuk mencurahkan Roh Kudus. Karena apa? Di situ semua orang Yahudi itu berkumpul dari seluruh dunia untuk merayakan sebuah perayaan Shavuot itu. Jadi di situ dipilih. Nah, saudara, ini menandai sekali lagi lahirnya gereja mula-mula.
Maka kalau di tradisi Katolik, santo pertama itu adalah siapa? Santo siapa? Siapa guys? Petrus, ya kan? Karena dialah yang pertama kali melahirkan sebuah gereja itu, dan 3.000 orang bertobat. Nah, kita melihat gereja Pentakosta adalah lahirnya gereja-gereja mula-mula, awal panen jiwa-jiwa baru secara luar biasa. Nah, kita melihat dan perubahan dari hukum yang tertulis di batu menjadi hukum kasih yang hidup di dalam hati setiap orang percaya. Jadi berubah ini. Ketika hukum Taurat masih hukumnya tertulis, ya, tetapi ketika Pentakosta datang hadir, hukum yang tertulis diganti dengan hukum kasih karunia, hukum yang tertulis dalam setiap loh hati kita. Nah, Bapak Ibu kasih Tuhan, jiwa-jiwa mulai banyak yang bertobat, dan semua orang yang percaya kepada Kristus dan dipenuhi oleh Roh Kudus punya beban membawa jiwa, punya beban menyampaikan kabar kebaikan tentang Yesus Kristus. Saudara, ciri orang yang dipenuhi Roh Kudus itu juga punya beban untuk menyampaikan kebenaran, kebaikan, menyampaikan Yesus kepada semua orang, sehingga tidak heran jumlah mereka tiap hari ditambahkan. Saya menghitung, kalau tiap hari ditambahkan satu orang satu, berarti tiap hari 3.000, saudara. Bayangkan saudara, peledakan luar biasa. Karena ada hati. Kadang kan sesungguhnya saya tidak tahu secara persis, tapi saya tidak menghakimi adakah di dalam hati kita gitu loh, rindu membawa, atau nggak usah membawa lah terlalu ekstrim, menceritakan, mengenalkan Yesus pada orang lain. Adakah di dalam hati kita yang melalui kuasa Roh Kudus saya rindu menyampaikan kebenaran, atau paling tidak Tuhan melalui kesaksian hidupku orang tertarik kepada Tuhan Yesus. Ada yang berpikir seperti itu? Itu adalah sebuah karya Roh Kudus di dalam hati kita masing-masing, ya. Wah, kalau penginjilan, pelayanan tugas pendeta. Amin. 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 Ya, salah. Penginjilan, pelayanan itu tugas semua orang percaya. Ya, kasihan nanti pendetanya. Cepat tua ngurusi semuanya. Nah, saudara, kalau kita melihat lebih dalam lagi, Pentakosta bukan hanya berhubungan dengan Shofut, tapi juga seperti kebalikan dari kehidupan peristiwa Babel. Di Babel manusia dipersatukan oleh kesombongan. Ingat, di dalam Kejadian 11, Babel dipersatukan. Pernah ingat cerita Babel ya? Mereka bersatu, tetapi mereka dipersatukan oleh ide manusia, dipersatukan dalam kesombongan. Tetapi kalau di Pentakosta, di hari Pentakosta, ya, mereka dipersatukan oleh Roh Kudus. Nah, maka nanti saya akan bahas model orang Pentakosta. Model kita adalah orang Pentakosta atau orang Kristen Babel. Gitu loh. Nanti kita lihat. Nah, saudara, gaya hidup manusia Babel adalah di mana kita melihat kisah Babel atau menara Babel adalah kisah peristiwa sesudah air apa? Bah, itu ya. Jadi mengingat kembali, di mana manusia ingin mendirikan sebuah menara yang tinggi sekali, yang ujungnya yang menjulang sampai ke langit. Tapi gaya hidup ini sekali lagi adalah gaya hidup yang tidak berkenan kepada Allah, akhirnya dikacaukan oleh Allah. Dan gaya hidup dari manusia Babel, saya percepat, adalah gaya hidup manusia yang ingin memuliakan diri sendiri. Dan kekacauan tidak dapat ada terjadi, dan mereka akhirnya tidak bisa memahami satu dengan yang lain. Nah, itulah gaya. Memang ada persatuan. Gaya hidup manusia Babel bersatu, tetapi kesatuannya untuk memuliakan diri sendiri. Ini nanti beda dengan gaya persatuan di Pentakosta. Ya,
kehidupan Babel, kehidupan gaya hidup yang ingin saya yang dimuliakan, saya yang disenangkan, saya yang menang, saya yang harus nomor satu. Untuk kemuliaan diri sendiri, saudara. Memang di dalam persatuan Babel mereka ada sebuah unity, ada sebuah persatuan, ada kerja keras juga, ya. Ya, mereka bersatu, tetapi bukan untuk kemuliaan nama Tuhan. Mereka ingin, kalau sudah baca, marilah kita cari nama. Bersatu, tapi bukan untuk kemuliaan Tuhan, untuk kemuliaan diri sendiri. Banyak organisasi, banyak gereja yang mereka mungkin bersatu, tapi hanya untuk organisasinya sendiri, kemuliaan diri sendiri. Makanya ada seorang yang pernah bertanya, ya Yesus datang dalam dunia memberitakan kerajaan Allah, tapi kenapa yang berdiri adalah kerajaan manusia, kerajaan diri sendiri, ya kan? Nah, Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan, lihat gaya hidup orang Babel adalah gaya hidup yang ingin memuliakan diri sendiri, gaya hidup yang penuh dengan kesombongan. Hati-hati Bapak Ibu dikasih Tuhan, ya, kesombongan adalah awal daripada kehancuran. Yang kedua, gaya hidup pembuktian diri. Jadi singkat, pertama, gaya hidup orang Babel adalah gaya hidup untuk kemuliaan diri sendiri, ya, untuk saya. Ya. Yang kedua, gaya hidup di dalam kehidupan Babel adalah gaya hidup pembuktian diri. Nah, saudara, pembuktian itu maksudnya gini, bahwa saya itu bisa, mampu tanpa Tuhan. Lihat kisah Babel, mereka merasa bisa, merasa mampu tanpa Tuhan, dan akhirnya Tuhan hancurkan, Tuhan kacaukan. Bapak Ibu, hati-hati. Ya, dengan gaya hidup yang saya bisa, saya mampu tanpa siapa? Tanpa Tuhan. Saya bisa kok, saya mampu kok, tanpa Tuhan. Pembuktian diri bahwa tanpa Tuhan saya bisa, saya sanggup. Dan maka Allah menghancurkannya. Hati-hati. Allah menghancurkan, ya, orang-orang yang punya sikap ingin membuktikan dirinya bahwa tanpa Allah saya bisa. Ini kan kerja kerasku, hasil keringatku, ini otakku, ini keuletanku, ini manajemenku, ini kepintaranku, ini jerelahku, dan tidak mengakui bahwa di dalamnya adalah Tuhan. Dan Allah menghancurkan Babel itu dengan dikacaukan, dan sekejap, tidak butuh waktu yang lama. Seringkali manusia menyangka, mengira aku ini sukses tanpa Tuhan, aku ini bisa tanpa Tuhan. Dibuktikan dengan apa? Dengan tidak ingat Tuhan sama sekali, karena merasa ini bukan dari Tuhan, ini dari kerja kerasku. Nah, saudara, jadi yang pertama, gaya hidup Babel adalah gaya hidup yang penuh dengan kesombongan untuk kemuliaan diri sendiri. Sukses pasti bisa. Lihat, bisa pasti. Tuhan juga bilang apapun yang dilakukan oleh manusia itu bisa, tapi itu tidak bergerak. Gaya hidup kedua adalah pembuktian diri, tanpa Tuhan saya bisa. Yang ketiga, berujung pada perpecahan, ketersinggungan, gagal paham karena mereka berbeda-beda bahasa. Tadi bahasanya satu kan, Tuhan kacaukan, lalu bahasanya jadi berbeda-beda. Dan di situ mulai ada kesalahpahaman,
ada ketersinggungan. Ya, karena bahasanya nggak jelas kan, sudah tidak bisa dimengerti. Makanya saya tuh kadang sangat-sangat agak malas membaca apa ya namanya status. Ada status, karena penafsirannya ini maksudnya apa gitu kan. Kadang-kadang yang bilang, statusnya kepenak banget ya, nyokok orang kaya deneng ya, akhirnya malah jadi usah bakal status. Jadi bikin kadang-kadang kok tiap hari makan di ruang makan ya, akhirnya malah jadi iri hati dan sebagainya. Ya, status kan bisa saja sedang menceritakan kesuksesannya atau kegagalannya dan sebagainya. Saya justru agak mengurangi untuk pribadi saya karena mengganggu sekali di pikiran dan mengurangi damai sejahtera dan di berpikir yang mengembang-kembangkan gitu loh. Nah, berujung pada perpecahan, berujung kepada sikap yang tersinggung, gagal paham. Itulah di Babel, ya, maunya dimengerti, bahkan maunya dimengerti terus, tidak mau mengerti sesama yang lain, ya, sehingga ketidakharmonisan itu terjadi di Babel. Itulah kehidupan manusia Babel. Lalu sekarang kita lihat ada satu ayat rujukan dalam Amsal pasal yang ke-18 ayat 12. Allah berfirman begini, tinggi hati ya mendahului kehancuran, tetapi kerendahan hati mendahului kehormatan. Sudahlah, nggak percaya buktikan, teruslah tinggi hati, teruslah kita sombong. Itu adalah awal dari kehancuran. Manusia mungkin tidak bisa melawan, tapi Tuhan bisa melawan. Karena kesombongan itu menjadi lawannya Tuhan itu sendiri. Ya. Yang kedua, gaya hidup manusia Pentakosta. Gaya hidup manusia Pentakosta adalah rendah hati. Amin. Gak ada amin ya. Rendah hati ya. Gaya hidup manusia rendah hati, berkumpul, bersekutu bersama mencari kehendak Tuhan. Saya senang baca Kisah Rasul. Makan bersama, memecahkan roti bersama, sampai hartanya dijual, dibagikan. Wah, nggak ada sekarang. Jangankan hartanya dijual, dibagikan ke orang lain sekarang. Aduh, kayaknya berat sekali. Tapi itu zaman itu luar biasa. Nah, lalu di dalam Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 1, semua orang percaya itu berkumpul di satu tempat. Enak sekali. Ada persatuan, ada unity, ya. Lalu ayat selanjutnya ayat 2 dan 4, ketika mereka bersehati, mereka menceritakan kebaikan Tuhan, menceritakan kemuliaan Tuhan, perbuatan-perbuatan Tuhan yang mereka alami dalam bahasa-bahasa yang dimengerti oleh para pendatang. Tadi bahasa yang satu di dalam Babel karena idenya manusia, karena inisiatif manusia untuk kesombongan dihancurkan dari satu bahasa menjadi banyak bahasa. Tapi di Pentakosta ketika Roh Kudus dicurahkan, yang tadinya mungkin bahasanya cuma satu, sekarang jadi banyak bahasa dan saling mengerti dan ada kerukunan. Beda sekali. Ya, persatuan yang diinisiatifi oleh daging, oleh manusia berujung dengan kegagalan. Tapi persatuan yang diinisiasi oleh Roh Kudus di hari Pentakosta berujung dengan kebaikan, dengan mujizat, dengan keharmonisan. Ya, sehingga kita melihat ada orang Partia, orang Elam, Media, Mesopotamia, Yudea, Kapadokia, Pontus, Asia, Frigia, Pamfilia, Mesir, Kirene, Roma, dan Arab. Mereka bahasanya ijik-ijik, tiba-tiba bisa ngomong dan ngerti tanpa belajar. Nah, luar biasa karya Roh Kudus itu membuat mereka, Roh Kudus membuat mereka jadi bersatu walaupun berbeda bahasa, berbeda latar belakang, berbeda suku, bukan hanya berbeda keluarga, tapi berbeda latar belakang dan bahasa. Di hari Pentakosta mereka dipersatukan oleh Tuhan. Luar biasa, saudara. Nah, kita melihat bahwa jadi Roh Kudus adalah Roh yang mempersatukan. Amin.
Katakan Roh Kudus adalah roh yang mempersatukan. 1, 2, 3. Roh Kudus adalah roh yang mempersatukan, bukan memecah belah. Bukan. Yang memecah belah bukan Roh Kudus, tapi roh yang lain. Jadi Roh Kudus mempersatukan setiap jemaat. Roh Kudus bukan roh yang memecah belah. Ya. Jadi kalau mungkin suka bermasalah, ya, dan suka memecah belah, roh apakah yang mengendalikan kita? Itu menjadi sebuah pertanyaan di dalam diri kita masing-masing. Kalau Roh Kudus pasti buahnya adalah kesatuan dan persatuan. Ya, Roh Kudus juga roh yang membawa kita kepada sebuah kedamaian, rasa tidak takut. Rasa takut itu bukan tidak takut terus gagah, bukan, tidak pernah takut dengan apapun. Amin. Itu Roh Kudus. Roh Kudus juga akan membawa kita kepada roh yang penuh dengan ketertiban. Hidup kita jadi tertib. Tertib itu luas. Tertib dalam keuangan, tertib dalam perkataan, tertib dalam pikiran, tertib di dalam semuanya. Roh Kudus membawa kita ke dalam ketertiban. Ya, tertib. Dan Roh Kudus membawa perubahan dalam hati kita sedikit demi sedikit. Ya, kalau soal mungkin bahasa roh, ya memang ada karunia, tapi tidak semua orang bisa berkarunia seperti itu. Tapi yang jelas orang yang dipenuhi Roh Kudus di hari Pentakosta itu hidupnya diubahkan dari tidak baik menjadi baik. Amin. Itu yang jelas, ya, esensinya, ya. Jadi ciri orang yang Roh Kudus adalah hidupnya diubahkan. Ya, hidup dalam menjaga kerukunan satu sama lain, menjadi manusia Pentakosta bukan hanya soal pandai bicara dan pandai berdebat, menang dalam berdebat, pinter berargumentasi, bukan, tetapi menjadi manusia Pentakosta adalah orang yang bisa melakukan kebenaran firman Tuhan berdasarkan tuntunan Roh Kudus. Bapak Ibu dikasih Tuhan, Roh Kudus adalah roh yang sangat manis dan sangat lembut. Dan Roh Kudus tidak pernah meninggalkan saudara. Dari saudara mulai percaya kepada Kristus sampai sekarang, Roh Kudus ada dalam hati saya dan saudara. Ya. Jadi penyertaan Allah itu pagi, siang, malam, besok, seterusnya dan selamanya, karena Roh Kudus tidak pernah meninggalkan kita. Amin. Terus kalau saya berdosa, Roh Kudus gimana? Ya pasti mengingatkan. Tapi masalahnya mau gak diingatkan oleh Roh Kudus? Atau bilang, oh saya mau dipimpin oleh daging saya, bisa gitu. Roh Kudus roh menghibur, roh pengingat, roh penyadar ada. Dan Roh Kudus itu imperatif present tense, masuk dalam diri orang percaya satu kali selamanya, bukan naik turun. Oh, aku berdosa, Roh Kudus pergi. Saya lagi berzina dengan istri orang, dengan suami orang, Roh Kudus pergi. Enggak. Saudara berzina, menipu, merampok, berbohong, disaksikan oleh Roh Kudus itu. Kur kari-karine gak Roh Kudus ketuaan isin apa orang Roh Kudus begitulah ya bahasanya ya. Jadi itu kan tidak terlihat seperti itu. Nah, sudah Pentakosta di mana hari turunnya Roh Kudus tidak hanya menjadi sebuah euforia, ya, atau sebuah manifestasi saja dalam bahasa roh, lalu berpujian, bersemangat, loncat-loncat, cingkrak-cingkrak dalam ibadah, ya, tetapi pencurahan Roh Kudus, ya, itu membangkitkan kesadaran pada kita untuk hidup dalam kerukunan, hidup di dalam melakukan firman Tuhan. Jadi Pentakosta adalah lambang hidup yang dipimpin oleh Roh Kudus dan mau diatur oleh Roh Kudus. Pentakosta bukan bahagia saat kita nyanyi di gereja, tapi di rumah pun tetap bahagia. Amin.
Ya, itu yang benar seperti itu di mana-mana. Jadi jangan waktu di gereja saja nyanyi loncat tuh lagunya cocok ya, lagunya pas karo inyong. Oke, nyong tersentuh banget karo lagu ini. Ya enggak. Nah, itu namanya bukan Roh Kudus. Ya memang ada lagu yang menyentuh. Saudara punya lagu apa yang menyentuh? Lagu apa? Lagu rohani? Gak ada. Ribuan lagu rohani gak ada yang saudara? Banyak ya. Oh mungkin tersentuh semua. Jadi setiap nyanyi tersentuh, setiap nyanyi tersentuh ya. Oke, puji Tuhan. Nah, ingat jemaat mula-mula ya, karena Pentakosta adalah titik awal terbentuknya gereja, maka mereka terus ya mengedepankan kesatuan dan persatuan. Jemaat mula-mula adalah jemaat orang yang susah, bukan orang yang tidak susah, orang yang berkekurangan. Saya tadi sudah singgung, dan bahkan mereka menjual harta milik mereka. Ya, mereka orang yang menderita karena mereka harus menghadapi ya kekaisaran yang begitu bengis, tapi mereka tetap setia. Ya, mereka adalah jemaat yang tetap rukun, bersehati, saling menolong, rajin berdoa, terus ya berjuang bersama-sama, tidak lekas atau tidak mudah putus asa. Ya, dan tidak pernah menjauhkan diri dari persekutuan. Ya. Dan pada pagi hari ini, maukah kita menjadi manusia-manusia Pentakosta yang hidup bersehati dan belajar untuk hidup rukun, bukan menjadi manusia tipe Babel, tapi menjadi manusia yang tipe Pentakosta. Selamat hari Pentakosta, Tuhan memberkati. Kita berdoa bersama. Tuhan Yesus, pada saat pagi hari ini kami bersyukur untuk firman Tuhan. Berkatilah firman-Mu, materaikanlah firman-Mu dalam hati kami, dan buatlah kami menjadi orang-orang Pentakosta yang sejati, yang hidup dipimpin Roh Kudus, hidup bersatu, hidup rukun, hidup berbuah, dan nama Tuhan dipermuliakan. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Jemaat diundang untuk bangkit berdiri. Jemaat yang terkasih, mari bersama kita mengikrarkan pengakuan iman percaya seturut pengakuan iman rasuli demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari Anak Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Cuma dipersilakan duduk kembali. Bersyukurlah pada Tuhan yang mencurahkan Roh Kudus-Nya supaya dunia dipulihkan. Dengan hati yang bersyukur serta mengingat firman-Nya, kita membawa persembahan bagi Tuhan. Mazmur 50 ayat 23 berkata, siapa yang mempersembahkan kurban syukur, ia memuliakan aku. Orang yang benar jalannya, akan kuperlihatkan keselamatan dari Allah. Mari kita angkat satu pujian, Pisungsung kagem Gusti. Sinaos kang layang bingang
kasih Tuhan, kami sudah memberikan persembahan. Kiranya seberapa persembahan yang sudah kami berikan boleh berguna bagi kerjaan Tuhan di tempat ini. Kiranya Tuhan sucikan, kuduskan setiap persembahan yang sudah kami berikan. Dan kiranya Tuhan tolong berkati tangan-tangan yang sudah memberikan persembahan dan pelayan Tuhan yang sudah melayani persembahan Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih kami sudah memberikan persembahan dengan rasa syukur. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Terima kasih kepada Bapak Ibu Saudara semua yang sudah memberikan persembahan. Tuhan Yesus memberkati. Selanjutnya kita akan mendengarkan bersama untuk kuarta 1 minggu ke depan. Ibadah persekutuan rumah tangga minggu ini diliburkan ya Bapak Ibu Saudara. Pelayan ibadah umum minggu 31 Mei 2026 pukul 8.00. WL-nya Saudari Diva, singernya Ibu Paulus dan Saudari Rahel Natalia, dan Saudari Jessica, asyirnya Ibu Tukijo dan Ibu Karti, LCD-nya Saudara Asayo. Selanjutnya doa syafaat dan doa berkat dari Bapak Gembala dipersilahkan. Ya, untuk minggu ini ibadah diliburkan persekutuan rumah tangganya karena saya dengan istri akan rakernas di Jakarta besok Senin. Jumat mungkin baru pulang ya, dan Megas juga karena dia akan dilantik jadi pendeta besok di Jakarta untuk jadi pendeta pertama di sana. Jadi itulah alasan mengapa hari ini minggu depan ibadah diliburkan. Dan mohon dukungan doanya supaya perjalanan kami juga dilindungi Tuhan di Hotel Novotel di Mangga 2 di sana. Jadi kami akan mengadakan rapat kerja nasional sekaligus ada pelantikan dan pentabisan pejabat-pejabat baru ya, puji Tuhan. Jadi luar biasa nih untuk pengeluaran saat ini luar biasa karena setiap peserta itu 1.200.000 bayarnya untuk hotel dan kita 3 orang belum yang lainnya, tapi Tuhan pasti menolong, Tuhan pasti memberkati dengan caranya yang ajaib. Dan saya doakan juga Bapak Ibu yang di tempat ini ya, jemaat yang meninggalkan tetap sehat selamat ya. Tapi masih ada anak saya di rumah, jadi kalau yang mau kirim daging korban bisa nanti kasih. Tunggu, jadi dimasakkan nanti pulang tunggu saya di sana taruh kulkas. Enggak, intervensi aja. Oke, saya doa. Mari kita berdoa sebelum kita doa berkat. Bapa di dalam kerajaan surga, pada saat pagi hari ini kami sudah beribadah. Rangkaian ibadah dari awal sampai akhirnya berjalan dengan lancar dan baik. Kiranya nama Tuhan Yesus Kristus saja yang dipermuliakan. Terima kasih, dijauhkan dari kami kesombongan, dijauhkan dari kami kemuliaan untuk diri sendiri. Tuhan Allah Bapa kami yang di surga, Tuhan Allah yang penuh dengan kasih, kami bersyukur untuk penyertaan-Mu bagi bangsa dan negara kami Indonesia yang kami cintai. Kami berdoa bagi para pemimpin bangsa kami ya Tuhan, mulai dari pemerintahan pusat hingga pemerintahan daerah. Kiranya Tuhan Yesus berikan hikmat, akal budi, roh takut akan Tuhan, serta semangat untuk memimpin dan memajukan negeri ini dengan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, membawa kesejahteraan, membawa damai, membawa kemajuan bagi bangsa kami yang kami cintai. Terima kasih, kami bawa bangsa kami Indonesia dalam tangan Tuhan. Berkati, pulihkan, dan jangan membuat bangsa kami dalam krisis, tapi semakin diberkati oleh Tuhan. Para pemimpin yang menjadi wakil Allah, kiranya Tuhan sekali lagi berikan kepada mereka roh takut akan Tuhan. Kami juga membawa setiap pergumulan jemaat-Mu di gereja Bethel Tabernakel Candinata ke dalam tangan kasih setia-Mu Tuhan. Engkau mengetahui, Engkau mengenal setiap kebutuhan yang sedang dialami oleh jemaat-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, Engkau memberkati kebutuhan jemaat-Mu di tempat ini. Engkau juga memberkati pergumulan
pergumulan keluarga jemaat murid Pati agar mereka setia, harmonis, rukun, kompak. Kami tahu ada masalah, kami tahu ada beban, kami tahu Tuhan ada mungkin setiap problem dalam rumah tangga mereka. Allah turun tangan, Roh Kudus hadir mempersatukan dan memberikan kepada mereka hikmat sehingga mereka dapat jalan keluar dari Tuhan. Berikanlah pekerjaan kepada jemaatmu yang sedang mencari pekerjaan yang terbaik, yang sudah bekerja pun berikan mereka kesetiaan dan ketekunan supaya mereka tetap bekerja ya Tuhan. Biarlah di dalam pekerjaan mereka tekun, dan dengan pekerjaan itulah mereka diberkati Tuhan. Kesehatan jemaatmu di tempat ini Tuhan berkati semuanya agar sehat jasmani dan rohaninya. Bapak Marsono yang sakit, yang tangannya patah, dalam nama Tuhan Yesus Tuhan sembuhkan, pulihkan. Bapak Huta Galung yang kakinya patah, Tuhan sembuhkan. Dan kami serahkan juga jemaat-jemaat yang lain, Mbak Sri yang juga asam lambung, Ibu Gembala juga yang kadang asam lambung, dan yang lain-lainnya yang tidak kami sebutkan namanya. Dalam nama Yesus Tuhan Allah penyembuh, sembuhkanlah mereka semuanya Tuhan. Terima kasih Bapak. Kami juga berdoa Tuhan untuk pelayanan-pelayanan tempat ini, baik pelayanan sekolah minggu, pelayanan kaum keluarga, pelayanan di ibadah umum, semua pelayan-pelayan Tuhan semuanya diberkati Tuhan. Satukan kami, ikat kami dengan Roh Kudus-Mu, dengan tali kasih-Mu Tuhan, agar kami selalu bersatu, bersehati, kompak, saling menolong, saling mendukung, saling menopang. Kami hancurkan setiap roh perpecahan yang dibuat oleh iblis, setiap roh perpecahan yang dibuat oleh kuasa gelap. Kami patahkan semua dalam nama Yesus. Dan roh kesatuan, persatuan turun atas umat-Mu, turun atas gereja-Mu, turun atas setiap rumah tangga jemaat-Mu di tempat ini. Berkat-Mu berlimpah mengalir. Berikan mereka kekuatan, berikan mereka juga Tuhan mukjizat ketika mereka membutuhkan mukjizat. Kami serahkan anak-anak mereka yang sekolah, yang kuliah, Tuhan berkati mereka semuanya agar mereka sukses dan berhasil. Tuhan, kami juga berdoa untuk pergumulan mereka Tuhan. Sekali lagi, Engkaulah jawaban dalam setiap doa yang mereka doakan setiap hari Tuhan. Engkau buka jalan. Terima kasih Tuhan. Engkau adalah Allah yang nyata, Engkau Allah yang hidup, Engkau Allah yang peduli. Dan kami juga di perayaan Pentakosta ini Tuhan, biarlah Roh Kudus terus memenuhi hati kami, Roh Kudus terus memimpin hidup kami. Jadikan kami manusia-manusia Pentakosta, bukan manusia-manusia Babel. Oleh sebab itu, karena manusia Babel adalah manusia yang bebal. Terima kasih Bapak. Oleh sebab itu, biarlah kami sekali lagi menjadi pribadi-pribadi yang dipenuhi Roh Kudus, penuh kuasa, penuh kasih, penuh kekudusan, penuh keberanian untuk menjadi saksi-saksi Kristus. Satukan umat-Mu, satukan jemaat-Mu setiap harinya. Satu tujuan, satu hati, satu kasih dalam Kristus. Inilah ya Tuhan yang menjadi doa kami yang kurang sempurna, dan yang akan kami sempurnakan doa ini dengan doa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus, dengan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Sidang jemaat diundang bangkit berdiri, kita akan menerima doa berkat. Bukalah hatimu untuk menerima peneguhan Roh Kudus. Wartakanlah kabar baik kepada dunia sebagai saksi-saksi Kristus. Muliakanlah Tuhan dalam seluruh aspek kehidupan kita, sebab Dialah sumber segala berkat. Angkat kedua tanganmu dan arahkanlah hatimu. Berbaikilah setiap orang yang menaruh harapannya kepada Tuhan dan menyerahkan hidupnya dalam tangan Tuhan.
Ia bagaikan pohon yang tumbuh subur di dekat aliran air, yang akarnya menghujam kuat dan senantiasa memperoleh kesegaran. Ketika panas datang ia tidak layu, dan pada masa kekeringan ia tetap bertumbuh serta menghasilkan buah. Demikianlah kiranya hidup kita yang terus menerus berpegang teguh kepada Tuhan. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus menyertai, memelihara dan memberkati kita semua dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Selamat hari Minggu, selamat memasuki hari yang baru. Tuhan Yesus memberkati.